slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say Provinsi Banten 2 regu, Provinsi DKI 2 regu, Jawa Barat 2 regu, Jawa Tengah 2 regu, kemudian utusan dari pemuda lintas agama masing-masing 5 orang, kemudian sisanya dari kabupaten kota se-Jawa Timur masing-masing 5 orang. Pesan bahwa pelaksanaan kemah ini tidak jauh dari pusat ibu kota. Alternatif tempat adalah Kabupaten Jombang, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Pasuruan. Dengan ketentuan bahwa bagaimana dengan anggaran yang sangat terbatas ini dapat dilaksanakan kegiatan ini semeriah mungkin. Tadi saya menawarkan dengan 3 pola. Pola pertama seperti Jambore Penyuluh yang ada di B29, yaitu dengan kegiatan setengah KKN begitu, dengan menempati rumah penduduk, dan itu sudah di ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Penyuluh Kabupaten Malang dengan mengadakan launching dan kemah moderasi di Bajulmati kemarin, dan alhamdulillah kemah moderasi yang dilaksanakan di Bajulmati berjalan sukses. Itu tawaran yang pertama. Tawaran yang kedua adalah betul-betul itu di bumi perkemahan dengan tenda yang kita sediakan sewa. Dan pesertanya total seluruhnya 400. Maka ini saya kepengen minta informasi dari Pak Anas dan Pak Sirot, lokasi di daerah Kabupaten Mojokerto, pilihannya adalah Trawas. Kalau bagaimana pandangan di Trawas, di Pacet, Trawas ya, Trawas atau Pacet, yang di situ ada bumi perkemahan, syaratnya adalah MCK yang cukup untuk antara 400 sampai 500 orang. Kira-kira di mana? Saya persilahkan Pak Sirajuddin untuk tema kemah kita tidak jauh beda dengan kita mengadakan jambore yang ada di Kanwil dulu. Cuma tempatnya ada di daerah pegunungan. Daerah pegunungan yang cukup memungkinkan, yang bisa dijangkau dengan pusat ibu kota Jawa Timur itu adalah 1, Jombang, lokasinya ada di Wonosalam. Kemudian 2, di Mojokerto, lokasinya ada di Trawas atau Pacet. 3,
Pasuruan. Lokasinya ada di kawasan Tosari dan sekitarnya. Temanya adalah bertenda, berkemah, dan karena ini anggarannya cekak dan kemudian butuh hasil yang optimal, ya berkemah itu gitu. Terusnya yang datang ke lokasi ini. Karena tajuknya adalah kemah moderasi penyuluh lintas, kemah moderasi penyuluh dan pemuda lintas agama se-Jawa. Karena itu di kawasan Trawas yang di situ ada tanah lapang yang MCK-nya cukup untuk dipakai kemah. Silakan Pak Jamil. Mungkin begini Pak ya. Ya. Ini saya lagi nunggu Bapak Kasubag mau survei juga di Villa Trawas. Dan kebetulan di situ juga dekat UTC Trawas. Coba nanti saya tanya-tanya di situ. Kira-kira ada ndak atau cukup ndak untuk kemah sebanyak 400 orang? 500 orang. 500 orang. 400 orang. Ya, coba nanti saya tak tanya sama bagian hotel di situ. Kalau tanah lapangnya insya Allah cukup, Pak. Bukan hotel, kita tidak cari hotel. Bukan di hotel. Oh, bukan hotel ya. Bukan hotel, tema bumi perkemahan. Kalau bumi perkemahan enggak ada di Trawas, Pak. Yang itu di Penanggungan itu. Yang miliknya universitas apa itu? Ubaya. Ubaya. Ya, Lah, Ubaya itu, Pak Pak. Jamil. Ubaya. Lah ya itu kan UTC itu saya kan Ya Ubaya. UTC, ya UTC Iya. itu. UTC, betul. Ya, coba nanti saya mungkin setengah jam lagi, saya ini masih lagi nunggu, saya akan Iya. ke sana. Ya UTC itu ya. Iya, iya. Kalau bisa tolong lokasinya divideokan ya, UTC Iya, itu. iya. 400 orang itu yang paling penting. Oke, berikutnya saya persilahkan Pak Anas Fauzi untuk menginformasikan lingkungan alam yang ada di mana itu? Di Pasuruan. Termasuk bagaimana kondisi saat dipakai kemah Bhinneka Tunggal Ika kemarin di Tosari. Silahkan, saya persilahkan Pak Anas untuk bercerita banyak berkaitan dengan itu. Iya, langsung kan boleh, Mas. Lah, ini bapak ini laku kalam ini. Pak Anas? Wah. Pak Anas. Ya silakan Pak Anas. Pak Anas Fauzi, Pak Anas Fauzi. Pak Anas Fauzi silakan dibuka mic-nya. Mic-nya dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang kemarin Pak, kemah kerukunan kemarin itu yang ada di Tosari, itu kan dari berbagai organisasi Pak. Kemarin ada yang dari pemuda-pemuda itu Pak ya. Memang di lapangan itu disiapkan tenda-tenda besar Pak. Tetapi banyak yang tidur itu ke homestay Pak. Kemarin ada yang tidur di lapangan, namanya kedinginan, pindah ke masjid di sebelahnya itu. Dari Kokam yang pindah kemarin, saya lihat pindah, karena nggak kuat sama dinginnya Pak. Itu. Kalau lapangannya lebar, untuk toilet Pak, kemarin itu kan disediakan apa kayak mobil-mobil gitu loh Pak. Halo. Ya silakan Pak Anas. Habis ini biar Jombang memberikan informasi. Ya silakan lanjut. Yang kemarin di Tosari itu seperti itu Pak kondisinya. Jadi tempatnya di lapangan dibuatkan tenda besar-besar itu untuk untuk ansor, untuk Kokam. Nah, untuk yang lainnya yang dari Kemenak itu ke homestay itu Pak. Terus yang kemarin ada yang
yang tidurnya di tenda itu pindah Pak ke masjid karena terlalu dingin kalau di lapangan. Terus untuk toilet kemarin itu menyiapkan toilet instan itu loh Pak, yang mobil-mobil itu loh. Sediakan seperti itu. Itu sampai berapa toilet Pak Anas Fauzi? Kalau saya lihat banyak kemarin Pak. Saya tidak itu lebih kelihatan banyak gitu. Apa kayak toilet mobil-mobil itu loh. Kalau toilet kemarin pesertanya berapa itu? Di Tosari itu? Banyak kemarin dari unsur Ansor, Banser, Pokam, terus dari yang Hindu, dari Gus Durian, dari Kristen, gitu. Enggak. Dan dari Kemenak. Banyak itu kan bisa dihitung, beda dengan pasir. Tak ngitung soalnya Pak saya hanya unsur-unsurnya saja yang saya lihat di depan itu. Yang jadi panitia siapa? Itu yang mengadakan kemarin Kemenak sama bukan Kemenak itu Pak, dari Pak Bupati gitu. Oh, Bupati. Dan Kemenaknya. Dan kita dari Kemenak Pak tidurnya di homestay. Oh, memang ngambil homestay itu. Nggih. Penyuluhnya semua ya, Pasuruan kemarin yang ikut. Untuk penyuluh, hanya penyuluh non PNS hanya yang di Tosari, sedangkan PNS ikut semua, Pak, sama kepala KUA ikut semua. Berarti hanya 20 orang itu. Lebih, Pak. 30 lebih. Pesertanya Kepala KUA ada 24. Di kepala KUA 24, penyuluh 8, penyuluh non PNS 8. Total kira-kira di atas 200 atau di bawah 200 pesertanya kemarin itu? Lebih, lebih Pak. Lebih. 200 lebih. Di atas 300 atau di bawah 300? Di atas 300 atau di bawah 300? Kira-kira sekitar 300-an, Pak. Oh, 300. Iya. Artinya dalam posisi seperti itu kita sudah bisa menggambar begitu loh. Kalau peserta 300 itu kemudian diambil, nah ini 10 menit lagi akan mati Zoom-nya ya. 10 menit lagi Zoom-nya akan mati. Akan mati karena ini sudah habis. 10 menit lagi, nanti akan masuk lagi ya. Ya. Terus nanti kalau kita buat kemah di lapangan, Pak, bulan-bulan ini kan sangat dingin sekali, Pak. Tosari. Makanya dengan referensi ini akan kita simpulkan model kemahnya kayak apa. Kalau posisi di gunung, kalau di lapangan di bulan Agustus itu adalah bulan dingin-dinginnya. Tapi masih ingat kita ada di B29 kemarin? Itu kan di bulan Juli itu. Nggih. Tapi kan tidurnya di homestay semua, Pak. Oh, di homestay. Di homestay saja kedinginan ya? Iya, kemarin itu. Ada yang mengkristal nanti Pak pulangnya kalau dari homestay itu apa dari B29? Air terjun Trawas, Delundung. Delundung? Iya. MCK-nya oke nggak itu di Delundung? Nah itu untuk hari ini saya belum lama sudah nggak ke sana. Coba nanti saya juga survei ke sana. Oke, nggak apa-apa. Di PCB itu sama di Delundung, saya minta informasinya seluas-luasnya, nggih? Nggih. Oke. Kalau bisa hari ini Pak Jamil. Iya, hari ini saya akan meluncur ke sana, Pak. Samaan video ya, oke. Ya, oke. Berikutnya ke Pak Basar, Jombang. Saya minta informasinya seluas-luasnya. Nah, masalah apa ini, Pak? Masalah ini akan mengadakan kemah moderasi dengan peserta 400 orang. Saya minta informasi tentang posisi bumi perkemahan yang ada di kawasan Wonosalam.
Untuk yang ada di kawasan Wonosalam, kemarin itu kami sudah menyampaikan informasi kepada Pak Ketua yang ada di Cai. Iya, di Cai, tapi cuman itu miliknya. Gak apa-apa. Ini tajuknya moderasi kok. Nggak apa-apa. Tapi miliknya orang Indonesia kan itu. Ini soalnya tajuknya adalah Kemah Penyuluh dan Pemuda Lintas Agama. Sekali lagi, tajuknya adalah Kemah Penyuluh dan Pemuda Lintas Agama. Sehingga jangankan internal Islam, wong kita ini dengan non-Muslim aja sudah menjadi satu, yaitu ukhuwah watoniyah. Udah, itu ego sektoral sudah kita hapus sekat-sekat itu bagi penyuluh dalam rangka memoderasi cara beragama. Ya, Cai gimana? Silakan Pak Basar, diinfokan. Untuk insya Allah Cai itu kemarin sudah sempat dipakai atau digunakan oleh Wakil Bupati untuk pelaksanaan kegiatan motor gede itu. Jumlahnya juga memadai kalau untuk berapa orang kira-kira rencananya? 400 orang sejawa. 400 orang sejawa itu. Jadi informasi dari Pak Direktur tadi 2 regu dari Banten, 2 regu dari DKI, 2 regu dari Jawa Barat, 2 regu dari Jawa Tengah. Sisanya adalah perwakilan dari 38 kabupaten kota masing-masing 5. Jumlah total termasuk panitia dari Direktur Kementerian Agama RI itu ada 400 orang. Dan ini bukan MCK 400 orang. Dan itu nanti tendanya sudah tersedia kita sewa. Anggaran dari pusat semua. Insya Allah kalau di Cai, insya Allah kalau untuk 400 orang, mungkin untuk MCK atau tempat itu insya Allah memadai 400 orang. Oh, Cai ya, Cai. Oke. Kita sudah pernah ke Wonosalam. Insya Allah tol dari Surabaya ke sana butuh waktu 1,5 jam. Sini Jombang, ya 2 jam. Butuh waktu 2 jam. 2 jam. Terima kasih 2 jam. Iya. 2 jam. Ya. Iya. Ya. MCK-nya yang tidak memungkinkan. Sedang mimilah-milah, jadi arahan dari Pak Direktur itu di Jombang, yaitu pilihannya adalah Wonosalam, di Mojokerto pilihannya adalah Trawas atau Pacet, atau di Pasuruan pilihannya adalah Tosari yang mepet dengan Bromo. Ya itu. Oke, terima kasih. Ini ya. Ini yang jelas masing-masing kita minta, termasuk ini Pak Sahlul Basar, tolong lokasi Cai Pak Basar, Pak Sahlul orang yang memudahkan Basar manusia. Pak Sahlul, tolong Cai difoto, di profil, lokasi, MCK, dan lain sebagainya. Saya tunggu hari ini. Minta tolong penyuluh Wonosalam untuk memprofil Cai. Saya tunggu paling lambat jam 18 sebelum matahari tenggelam. Wih, mantap. Ya, sebelum matahari tenggelam. Ya. Pak Jamil pun demikian, saya minta di profil PJB sama Delundung, minta tolong penyuluh Pacet sama penyuluh Trawas untuk memprofil, ditugaskan ya. Saya tunggu sebelum matahari tenggelam hari ini. Pak Anas, saya minta tolong menugaskan penyuluh Tosari untuk memotret, memprofil lokasi-lokasi yang menarik. Karena ini ada apa ya? Ada tawaran yang cukup istimewa ini. Ini termasuk
rekomendasi dari Bu Eli ini. Bu Eli subkoordinator kemitraan ini dengan lokasi yang ada di Bromo itu, karena Kampung Bhinneka Tunggal Ika kemarin adalah kampung yang ada betul-betul di lokasi apa itu? Lokasi Bromo. Lokasi Bromo. Makanya diprofil dengan berbagai kemungkinan ini. Di berbagai kemungkinan yang ada hubungannya dengan MCK terutama. MCK. Karena pesertanya tidak se-Indonesia, hanya se-Jawa. Hanya se-Jawa. Ya, itu. Itu pun saya minta profilnya dan sebagainya sebelum matahari tenggelam ya. Masih baru jam 1.55. Ya, sukses. Masih ada waktu. Untuk sekedar mengolah dalam bentuk video itu sangat mudah itu. Jadi foto dikombinasikan gitu. Ada tambahan dari Pak Anas? Pak Awi. Ya. Ya, kalau untuk Tosari Pak Awi, untuk toilet itu di lapangan nggak ada. Nggak apa-apa kalau mengambil dari mobil-mobil kemarin mendatang. Kalau mobil portable itu, tapi untuk mandinya ikut rumah penduduk nggak apa-apa wes. Oke. Tapi kalau untuk di homestay acaranya di apa kayak di B29 tidurnya di homestay nggak perlu toilet Pak. Di sana kan di homestay-nya masing-masing, kumpulnya di lapangan itu. Oke, nggak apa-apa. Dengan alternatif pola homestay Pak Anas. Di Tosari itu dengan pola homestay. Ada berapa homestay yang berdekatan yang bisa dijangkau dengan jalan kaki, bicycle, ya. Dijangkau dengan bicycle ya, dengan jalan kaki ya. Sama by nyeker ya. Oke. Ada tambahan atau masukan dari Mbak Ica atau Mbak Eli selaku PW Pemudi NUI? Kalau saya memberikan saya memberikan pemikiran begini Pak Awi, kalau seandainya saja yang dibidik itu adalah lokal ya, kemudian sementara MCK-nya kurang memadai barangkali demikian. Nah, itu memang bisa disiasati dengan mobil MCK itu. Nanti bekerja samanya dengan dinas-dinas terkait yang ada di kabupaten. Kalau menurut saya begitu, karena tidak semua bumi perkemahan itu menyediakan MCK permanen. Ada yang bias view-nya keren ya kan, lebar, luas, camping berapapun tenda bisa masuk. Tetapi untuk MCK-nya tidak memenuhi syarat, barangkali bukan memenuhi syarat apa, tapi jumlahnya berkurang. Nah, itu nanti barangkali bisa disiasati dengan bekerja sama dengan dinas-dinas terkait. Kalau menurut saya begitu. Oke. Berikutnya saya minta testimoni Pak Arif dengan pola kemah moderasi yang ada di Bajulmati kemarin. Ya, ini pelaksanaannya kayak apa kemarin? Dengan menghadirkan 250 orang selama 2 hari semalam ya. 2 hari semalam yang kemarin ya. Dan sukses luar biasa dengan anggaran yang cekak. Tidak lebih dari 50 juta, tapi cukup untuk membiayai 250 orang termasuk makannya juga. Silakan Pak Arif diceritakan bagaimana polanya kemarin. Sehingga ini bisa di ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Silakan Pak Arif. Baik, kalau untuk di Malang kemarin, pada saat kita pencanangan kampung moderasi, itu kita pakai pola seperti yang di B29 Pak W. Jadi seluruh peserta itu menginapnya di rumah-rumah penduduk, ya, kayaknya kayak KKN, ya, jadi kayak KKN menginap di rumah penduduk, sehingga tadi yang disampaikan oleh Pak Anas terkait dengan apa ketersediaan homestay di sana kira-kira berapa Pak Anas yang bisa dipakai? Karena nanti kan paling tidak gambarannya kalau kemarin di Bajulmati itu Pak Awe, satu rumah dihuni oleh 10 orang, ya. Jadi kalau nanti tiap rumah dihuni oleh 10 orang, berarti kita butuh 40 rumah.
ya, 40 rumah untuk peserta. Belum nanti untuk panitia dan tamu-tamu VIP baik dari pusat ataupun dari Kanwil. Itu yang perlu dipertimbangkan. Kemudian yang kedua, tetap kita melibatkan pihak-pihak lintas sektor, Pak W. Jadi kita menggandeng kepolisian, kemudian Koramil, kesehatan, ya, karena 3 unsur ini penting untuk menunjang, ya. Jadi terkait dengan ketersediaan sarana prasarana, pihak panitia berkoordinasi dengan pihak desa. Kebetulan yang dipakai kemarin 2 desa, sehingga kita berkoordinasi dengan 2 kepala desa, dan alhamdulillah didukung oleh pemuda lintas agama ataupun tokoh-tokoh agama yang ada di Bajulmati. Kemarin ada dari perwakilan agama Hindu, kemudian Buddha maupun Nasrani. Jadi polanya hampir sama dengan yang di B29, Pak W. Ya, seperti yang di B29. Dan yang lebih penting lagi nanti ketersediaan dulu homestay-nya, nanti bisa didata Pak Anas, ya. Di sana berapa rumah yang bisa dipakai sebagai homestay, dan tentu ada fasilitas MCK-nya itu, ya, ada fasilitas toilet sama kamar mandinya yang cukup. Ya, walaupun nanti kalau di Tosari sampai berapa derajat Pak Anas? Dinginnya Pak Anas. Ya Pak Anas? Sampai berapa derajat Pak Anas? Lebih dingin mana sama B29? Hampir sama. Hampir sama ya? Sama. Belum itu sama. Hampir sama itu Pak sama B29. Sama ya? Sama. Gambar saya belakang juga sama Pak Arif. Dingin. Ya. Sekarang walaupun di Malang ya, hampir secara keseluruhan itu rasanya kayak B29 lawannya di Malang, sangat dingin sekarang. Ya, dingin. Ya wudhu jam 12 siang itu kayak tengah malam dinginnya air di Malang sekarang. Surabaya sama kok, Surabaya. Oke, berarti rata-rata sekarang mengalami suhu atau temperatur dingin pada malam ataupun siang hari. Mungkin itu polanya, tapi jadi sama dengan Tayamum. Mungkin polanya sama dengan B29, Pak W. Itu didata dulu jumlah rumah yang siap, kemudian kita koordinasi dengan pihak desa tentu. Pengganggu. Ya, karena bagaimanapun juga aparatur di tingkat bawah harus kita libatkan. Oke, yang jelas polanya tidak jauh beda dengan jambore di Kanwil dulu. Dan ini sebelum maghrib saya minta informasi dengan berbagai kemungkinan. Besok kita akan rapat pengurus Pokjalu Provinsi beserta Ketua Pokjalu se-Jawa Timur, Kabupaten Kota se-Jawa Timur, untuk membicarakan tentang kepesertaan. Sekali lagi, yang pertama kita akan berbicara tentang kesiapan kita untuk menjadi tuan rumah Jambore Penyuluh dan Pemuda Lintas Agama se-Jawa ini. Yang kedua, kesiapan kita secara mental, kesiapan kita secara kinerja, kemudian kesiapan teman-teman dari Kabupaten Kota se-Jawa Timur itu, sekaligus nanti di malam inaugurasi kesiapan untuk menampilkan pentas seni. Pentas seni dengan dari masing-masing wilker, berarti ada 7 wilker se-Jawa Timur itu, silahkan kemudian mempersiapkan dengan persiapan yang kurang lebih sekitar 15 hari untuk mempersiapkan itu. Sehingga ini dapat saya simpulkan bahwa di bulan Agustus, tepatnya di atas tanggal 17 Agustus, akan ada kemah moderasi penyuluh dan pemuda lintas agama se-Jawa dengan peserta sekitar 400 orang, dengan alokasi kepesertaan adalah 2 regu atau sekitar 10 orang dari Provinsi Banten, 10 orang dari Provinsi DKI, 10 orang dari Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah, kemudian 5 orang pesertanya dari Kabupaten Kota se-Jawa Timur. 5 orang dari Kabupaten Kota se-Jawa Timur, karena itu penyuluh yang masuk sebagai pengurus Pokjalu Provinsi udah masuk di 5 orang di tiap kabupaten kota itu. Ditambah nanti panitia.
panitia. Kemudian untuk penyuluh dari agama lain, pemuda dari agama lain, nanti kita nunggu petunjuk dari Jakarta, konsepnya kayak apa. Yang paling penting adalah penyuluh agama Islam ini dari 38 kabupaten kota nanti akan dibagi per wilker untuk menampilkan pentas seni yang terbaik. Kemudian sekaligus ini nanti kalau memang udah diizinkan, kita akan komunikasi dengan pembimas dari 5 agama lainnya untuk terkait dengan kepesertaan itu. Paling tidak satu regu dari masing-masing itu, tinggal bagaimana konsepnya akan kita sampaikan. Yang paling penting posisi formatnya tolong di-profile untuk CAI yang ada di mana itu? Di Wonosalam, di Lundung dan PCB yang ada di Mojokerto, sama Tosari yang ada di Kabupaten Pasuruan untuk kita serahkan ke Pak Direktur mana yang dipilih oleh beliau. Dengan format bisa kemah murni dengan konsekuensi siap untuk menanggung dingin karena di bulan Juli, Agustus adalah puncak dingin. Bisa hampir 0 derajat kalau di malam hari kalau di gunung. Atau dengan pola seperti KKN dengan menyatu dengan rumah penduduk. Atau memakai homestay. Maka tentu masing-masing itu membawa konsekuensi dengan anggaran. Dengan ketersediaan anggaran. Sekaligus karena anggaran itu butuh juga panggung stretching, panggung utama. Karena nanti insya Allah dari informasi Pak Direktur, nanti dihadiri oleh Gus Menteri Agama. Gus Menak dan beberapa orang penting untuk hadir di kemah moderasi penyuluh dan pemuda lintas agama. Saya kira itu, barangkali ada yang lain sampaikan sebelum kita tutup. Besok kira-kira jam berapa? Gimana Pak Arif? Apanya? Rapatnya berapa besok kira-kira? Apa kita nunggu dari 3 kabupaten ini yang siap? Rapatnya yang mana? jam 1 gimana besok? Ini loh di kamera saya. Mohon yang hadir ini disiapkan ya. Nanti tak buatkan linknya untuk rapat besok. Karena tapi saya minta tepat waktu ya, karena jangkauan kita untuk ngomong hanya 1 jam. Konsekuensinya setelah 1 jam mati, nyalakan lagi. Karena ini telat bayar ini. Saya Pak, ini. Pak Abe, ya. ini Jawa Timur ini sebagai tuan rumah fasilitator lokasi saja kah? Ya, fasilitator lokasi, tuan rumah untuk mengatasi untuk urusan perizinan dan sebagainya. Anggaran dari pusat. Konsep materi dari sana juga, dari pusat? Konsep materi dari pusat, bisa kombinasi kita belum komunikasi jauh itu. Tapi kita akan menentukan lokasinya. Oke. Kalau terkait dengan tema, insya Allah tidak jauh beda dengan tema kita ketika kita jambore di ini. Kanwil. Di Kanwil. Ya, itu kan sekaligus sudah untuk gawenya Jawa Timur. Ini karena untuk penyuluh teladan ini kan hasil verifikasi akan kita ambil 10 terbaik, baik PNS maupun non PNS untuk presentasi. Setelah itu akan kita ambil 3 orang. 3 orang itu kemudian kita identifikasi, verifikasi, sekaligus nanti kita tampilkan 3 terbaik dari PNS maupun non PNS dalam momen jambore itu untuk disaksikan. Menampilkan. Berarti eksplorasi seperti dulu ketika di Kanwil ya Pak? Iya. Ini kan kemarin kan memberikan penghormatan pada Mbak Ica untuk langsung menerima tanda mata dari. Saya tidak pernah lupa itu Pak Awi. Pak Menteri itu. Itu peristiwa yang tidak dilupakan itu. Tidak bisa dilupakan, betul. Ya. Nah itu alhamdulillah habis itu kan eksis terus itu. Oke. Waktu itu kan kerdil dan dikerdilkan betul. Tapi alhamdulillah. Pak Awi yang lebih paham itu.
Saya kira itu ya, cukup. Oke. Ini sebentar lagi akan Halo. ya Pak Imam. Ya silakan Pak Imam. Matur suwun Gus, bentar Gus. Ya Mohon silakan. maaf tadi ini terlambat karena rohaniawan di pendopo. Ya, Kak. Yang pertama gini, mungkin perlu adanya ketemu darat, Gus. Bertemu darat. Ya. Itu yang penting. Yang kedua, mohon maaf, Wilker Surabaya ini tanggal 4 juga di Wonosalam gitu loh. Nanti coba tak komunikasikan lagi dengan teman-teman daripada 2 kali gitu. Ini kegiatan Wilker Surabaya kan selain kemarin kipas-kipas itu kan mau ada ya semacam pembinaan dari Pak Direktur juga di Wonosalam tanggal 4 rencananya gitu. Tapi kalau misalkan memang nanti ada lagi setelah tanggal 17 ini, tak coba komunikasikan lagi dengan teman-teman. Yang jelas ini Pak Imam untuk pesertanya beda Pak Imam. Bisa. Jumlah Beda peserta ini. yang diminta Pak Habib itu beda. Ini Oke beda. lah, kalau misalkan teman-teman Wilker Surabaya 2 kali kan kasihan nanti biayanya 2 kali. Enggak sampai keluar biaya nanti. Enggak sampai keluar biaya. Oh, enggak Ini keluar biaya biaya dari Jakarta, dari pusat. Enggak, Pak Imam, enggak. Siap kalau gitu. Jawa Timur hanya 5 orang. Urusan biaya prinsipnya adalah keripik gedang godotelo. Iya, di Dedang Bodokroso. Ya, Iya, Gus, matur suwun. Iya. Jadi urusan biaya kita tidak terlampau mikir. Yang mikir adalah kalau cukupnya Jakarta berapa, yang penting panitia ini siap untuk dengan tenaga. Adapun katut didik-didik itu urusan wajar. Ibarat kita dapat giliran tahlilan itu dapatnya 200, ternyata setelah terima habisnya 1 juta, itu urusan yang lain, urusan dipikir belakang itu. Allah Maha Kaya. Yang penting healing dan dapat konten Pak. Ya. Yang penting healing dan dapat konten. Ya. Ini mungkin Pak Kasin Jombang ini yang mau masuk ini. Gimana? Saya kira apa yang disampaikan oleh Ustadz Yai Imam penguasa Masjid Sidoarjo itu ada rasionalnya. Ya. Jadi tanggal 4 itu kita ada Pak Direktur. Jadi alangkah baiknya dikoordinasi ulang. Ini belum sampai ke situ Pak Mazhur. Beliau memberikan mandat untuk melihat sisi positif dan negatifnya di 3 tempat. Jadi ini posisi kita ini sedang menentukan tempat mana yang kita putuskan. Apakah itu nanti di Jombang, di Mojokerto, atau di Pasuruan, urusan yang lain. Ibarat kita memilih calon istri begitu. Mana kira-kira yang paling cantik dan mempesona begitu. Tinggal bagaimana khidbah ini untuk menentukan itu mana yang akan kita pilih setelah kita istikharah gitu. Berarti dicari yang molek mana kira-kira begitu ya? Nah, iya begitu. Iya. Ya. Makanya minta gunung itu. Gunung itu kan sesuatu yang indah kan? Iya. Ya. Ya termasuk lembahnya Gus, lembahnya itu indah. Ya, jangan mentang-mentang di sini ada 2 loh ya. Iya. Bukan hanya molek Pak Imam. Jadi saja nggak cukup tapi harus berisi Pak. Iya. Iya. Itu gunungnya sudah gosong Pak We. Repot itu Ya. gunungnya gosong. Kalau membicarakan masalah gunung dan lembah ya harus kopi darat lah gitu biar Ya. biar lebih Nanti setelah kita setelah kita putuskan untuk finalisasi nanti akan kopi darat. Siap. Oke. Kita akan kopi darat setelah itu. Oke gitu ya, cukup ya. Ini sebentar lagi akan meninggal dunia ini Zoom-nya ini. Saya kira itu, mari kita tutup dengan kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan ini sebelum kita tutup, Pak Muhammad Anas, ini posisinya sebagai penyuluh atau sebagai orang lain ini? Kita lihat seragamnya kok beda ini. Lagi pengawalan. Ngapunten. Oh, pengawalan. Lagi rukyah itu. Ini
unsur perdukunannya ini. Ya Mansur, ya Mansur. Oke, makasih. Salam buat semuanya ya. Salam kompak, salam semangat, lahir batin, dunia akhirat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.